Orang-orang di Jawa mengingat bencana lewat mitos. Mereka juga percaya ada pertanda sebelum wabah penyakit datang. Dahulu, orang-orang percaya ada hantu pembawa maut berwujud bola arwah. Terkadang, ia muncul sebagai rombongan prajurit ganas yang bisa membunuh manusia ketika mereka tertidur. Hantu bernama Lapor itu kerap menimbulkan suara gaduh. Suara yang berasal dari iringan kereta kuda dan derap kaki pasukan. Sementara masyarakat di Jawa Timur percaya kalau Lampor muncul bersama dengan wabah, penyakit, atau pagebluk. Welcome back di Aliko Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Beberapa masyarakat Jawa mempercayai kalau mereka adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang tengah bergerak dari Laut Selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Sementara masyarakat di Jawa Timur percaya kalau Lampor muncul bersamaan dengan wabah penyakit. Wabah virus ini terjadi di hampir belahan dunia. Uniknya, wabah ini hanya menyerang orang-orang yang bergerombol, membentuk kelompok. Jadi, agar terhindar dari wabah, mereka harus berpisah, jaga jarak, social distancing, atau physical distancing. Virus corona yang muncul entah karena faktor alam atau kecerobohan manusia membuat orang kini harus menjaga jarak satu sama lain. Belahan dunia sudah menerapkan lockdown, tapi bukan soal lockdown yang hendak kita ulas dalam video ini. Kira-kira kapan wabah akan berakhir? Apakah akhirnya ditemukan obatnya, terlepas dari konspirasi yang selalu didengungkan? Atau wabah akan mengakhiri hidup manusia? Saat corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir 2019 lalu, semua panik. Banyak yang terpapar, banyak yang mati, sedikit yang sembuh. Virus menyebar dari klaster ke klaster yang berkelompok dan bergerombol terjangkiti. Susah mendeteksi. Pemerintah kalah kabut. Yang politisi bicara soal corona politik, yang ekonom bicara corona ekonomi, yang filsuf bicara corona filsufat, yang ulama bicara corona agama. Semua tidak tahu mesti berbuat apa. Virus sekarang hanya membunuh orang-orang yang panik dan takut saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama dalam isolasi atau karantina, bagi pasien yang terpapar yang masih sehat dan tidak butuh alat bantu pernapasan atau sebagainya, mereka setiap hari hanya disuruh bernyanyi dan berolahraga. Mereka senantiasa diberi dorongan semangat. Cara ini dilakukan karena memang penawar corona belum ditemukan. Berbekal semangat itulah dipercaya dapat mengembalikan kekuatan imun mereka untuk melawan virus dalam tubuh. Banyak yang sembuh, menyingkirkan ketakutan dan kepanikan. Itulah modal utamanya. Di luar sana, meski diterapkan pembatasan sosial berskala besar, namun masih banyak kita temui orang-orang yang bekerja di sektor informal tetap beraktivitas seperti biasa, seolah corona tidak ada. Orang-orang ini boleh dibilang tangguh luar dalam, tidak takut dengan krisis apapun. Kata orang Jawa, wani urip. Mereka punya prinsip lahir, hidup, bekerja keras,
lalu istirahat, dan kemudian lenyap di telan bumi. Itulah manusia, sehingga apa yang mesti ditakuti? Keberanian mereka bukan berarti menantang. Inilah secara natural menjadikan imunitas dalam diri sebagai kekuatan dan dapat menangkal virus masuk. Sebelum pagebluk berakhir, akan ada bintang jatuh ke bumi. Bukan sembarang bintang, melainkan bintang yang ada ekornya. Bintang berekor ini dalam istilah Jawa dikenal sebagai lintang kemukus. Sampai sekarang, masyarakat Jawa percaya bahwa penampakan komet atau bintang di langit adalah pertanda lintang kemukus versi Serat Jangka Jayabaya bersamaan dengan munculnya Batara Surya atau matahari. Lampor mencari korbannya seringkali di bulan Sapar pada malam hari. Korban dicekik lalu dibawa dengan keranda. Jika itu terjadi, mereka bakalan mati seketika. Namun, Lampor punya kelemahan. Konon ia tak bisa duduk atau jongkok. Jadi orang-orang akan memilih tidur di bawah dipan atau di lantai agar Lampor tak mencekik mereka. Dwi Cahyono, arkeolog yang mengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, mengatakan kalau isu setan Lampor semacam itu marak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sampai tahun 1960-an. Lambat laun, cerita itu menghilang. Desas-desus seputar Lampor kemungkinan muncul manakala banyak terjadi wabah penyakit pada masa lampau. Jika ia datang, orang bisa mati dalam tidurnya. Wabah penyakit dalam konsepsi lama direalisasikan dengan peristiwa mistis seperti pada hantu Lampor. Terkadang dalam percakapan, kata Lampor dibandingkan atau disandingkan dengan kata pagebluk menjadi pagebluk Lampor. Lampor secara harfiah berasal dari kata Jawa kuno, lampur, artinya mengembara atau bepergian. Sementara pagebluk adalah istilah Jawa untuk menyebut wabah penyakit. Istilah pagebluk Lampor kemudian memberi penegasan kalau pada masa lalu mungkin pernah terjadi pagebluk yang dahsyat dampaknya. Soal dahsyatnya pagebluk ini, ada perkataan dalam bahasa Jawa Baru yang populer. Isu loro sore mati. Ini akan memberi gambaran berapa ganas penyakitnya. Dalam durasi singkat itu, orang akan mati. Kata-kata itu dijumpai dalam kisah Babat Tanah Jawi. Jadi, setelah Amangkurat I wafat, Mataram tertimpa musibah. Banyak orang sakit, negara rusak, udara tidak baik, makanan mahal, hujan tidak turun, sehingga udara begitu panas. Negara Mataram seperti terbakar. Banyak orang meninggal, pengemis tersebar di sepanjang jalan atau sungai. Banyak penderita sakit, borok, kudis, patek, bubul, dan sejenisnya. Orang yang sakit di waktu pagi, sorenya meninggal dunia. Jadi, dari situ kita melihat bahwa pada masa lalu ada gambaran tentang bencana penyakit. Mungkin saking menakutkannya dampak pagebluk, orang Jawa pun mulai mencari pertanda atau tetenger sebelum wabah datang. Pada zaman Mataram Islam misalnya, pagebluk dihubungkan dengan kemunculan bintang berekor atau komet. Orang Jawa menyebutnya lintang kemukus. Menurut tradisi mereka, kemunculan komet pada arah tertentu memiliki arti.
di antaranya sebagai pertanda kemunculan pagebluk. Memang, umumnya penampakan komet dimaknai sebagai pembawa hal yang kurang baik, kecuali apabila muncul di arah barat. Berdasarkan buku sejarah Kuto Solo, Keraton Solo, Bengawan Solo, Gunung Lawu yang ditulis R.M. N.J. Tikno Pranoto dan R. Mardi Suwikyo. Dwi menjelaskan, bila komet muncul di arah timur, tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa. Lalu rakyatnya bingung. Desa pun banyak yang mengalami kerusakan dan kesusahan. Harga beras dan padi murah, tetapi emas mahal harganya. Bila benda berekor muncul di tenggara, menandakan ada raja yang mangkat. Orang desa banyak yang pindah, hujan jarang, buah banyak yang rusak. Ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual. Apabila komet muncul di arah selatan, tandanya ada raja yang mangkat. Para pembesar susah, banyak hujan, hasil kebun melimpah, beras, padi, kerbau, dan sapi dihargai murah. Orang desa merana, karenanya mereka pun mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Kalau komet muncul di barat daya, artinya ada raja mangkat. Orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah. Hasil kebun berlimpah, tapi kerbau dan sapi banyak yang mati. Jika komet muncul di barat, tandanya ada penobatan raja. Para pembesar dan orang-orang desa senang. Beras dan padi pun murah. Apa yang ditanam berbuah subur dan cepat menghasilkan. Hujan akan turun deras dan lama. Apapun barang yang dijual belikan murah harganya karena memperoleh berkah Tuhan. Lalu, kalau lintang kemukus muncul di barat laut, itu pertanda ada raja yang berebut kekuasaan. Para adipati juga berselisih, berebut kekuasaan. Sementara warga desa bersedih hati, kerbau dan sapinya banyak yang mati. Hujan dan petir terjadi di musim yang salah. Kekurangan makan makin meluas dan berlangsung lama. Beras dan padi mahal, namun emas murah. Apabila komet muncul di utara, maknanya ada raja yang kalut pikiran lantaran kekeruhan di pemerintahannya. Timbul perselisihan yang semakin berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal, namun harga emas murah. Selain tanda adanya wabah penyakit pada manusia, lintang kemukus juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan. Ada pertanda kalau kerbau dan sapi banyak yang mati, itu disebut arutan. Bila lintang muncul di barat daya dan di barat laut, ada pertanda alam yang di masa lalu dipersepsi sebagai tenggara tentang adanya kematian. Jelas Dwi, lampor itu juga merupakan keyakinan lokal. Sebenarnya tidak secara langsung bicara tentang penyakit, tapi ada dampak yang berhubungan dengan penyakit. Karenanya, musibah yang terjadi akibat wabah penyakit bisa disebut sebagai malapetaka. Dwi menjelaskan, secara harfiah dalam konteks Jawa kuno dan Jawa Tengah, kata mala berarti kotor, cabul, najis secara fisik dan moral, noda, cedera, cacat, dan dosa. Kata itu bisa juga berarti penyakit. Terlihat bahwa pada mulanya malapetaka bertalian dengan bencana penyakit yang kemudian diperluas ke bermacam bentuk
bencana. Dengan pengertian itu, seringkali wabah penyakit yang termasuk ke dalam malapetaka tadi disembuhkan tidak lewat penanganan medis. Ini kan suatu isu penyakit kemudian membias ke hal yang di luar penyakit. Misalnya, ada masyarakat yang membuat tumpeng untuk mengatasi serangan pagebluk. Seperti dijumpai pada masyarakat Tengger, suku asli yang mendiami wilayah Gunung Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Mereka punya tumpeng pras. Namanya berkenaan dengan cara tumpeng itu diperlakukan. Setelah diupacarai, puncak tumpeng akan dikepras. Diyakini pemotong ini salah satunya untuk menghilangkan penyakit. Jadi, secara simbol, tumpeng dan praktik social distancing ini sama prinsipnya, memotong rantai penularan. Ketika wabah terjadi biasanya di wilayah masyarakat Tengger, terjadi penyimpangan yang bersifat makrokosmos. Tandanya, seperti ada harimau yang masuk kampung. Ini menyimpang, karena perkampungan penduduk bukanlah habitat harimau. Ini isyarat akan ada penyimpangan di dunia manusia. Misalnya, banyak anak yang mati secara beruntun. Pagebluk itu tadi. Menghilangkannya dengan membuat tumpeng pras memang digunakan untuk kepentingan ini. Secara umum, menurut Bani Sudardi, dosen jurusan sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta, dalam konsep pengobatan tradisional menurut Primbon Jawa, terbit di jurnal Eumenaria volume 14 2002, orang Jawa percaya kemungkinan mereka sakit bergantung pada kualitas hubungannya dengan lingkungan. Mereka yakin bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari suatu tatanan kosmis. Itu mengapa, sebagaimana menurut sejarawan Dennis Lombard dalam Nusa Jawa III, warisan kerajaan konsentris, ritual-ritual pedesaan seperti oleh masyarakat Tengger tadi banyak dilakukan demi menjaga keserasian semesta. Antara desa dan kosmos harus seimbang agar kehidupan tak bergoyang. Sementara, wabah penyakit yang menimpa manusia ataupun binatang adalah pertanda tentang adanya kekacauan di mikrosmos. Adanya kemunculan lintang kemukus merupakan pertanda adanya krisis pada makrosmosnya. Komet itu kan penyimpangan. Dalam kondisi normal, komet akan tetap di garis orbitnya. Ini seringkali dipercayai akan diikuti dengan penyimpangan makrosmos atau pagebluk, sekaligus menandai perubahan ke arah positif, awal kehidupan baru yang lebih baik. Di sini ditandai hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Akan ada yang memperbaiki keadaan zaman, ditandai dengan munculnya lintang kemukus. Begini bunyi ramalannya. Namun ada juga yang meramal kemunculan lintang kemukus sebagai tanda bencana. Ini seperti dalam tulisan R.M. Eng, Tigno Pranoto, dan R. Mardi Suwikyo dalam Sejarah Kutha Solo, Keraton Solo, Bengawan Solo, Gunung Lawu. Di tulisan itu dipaparkan makna kemunculan komet menurut tradisi Jawa berdasarkan arahnya. Entah mana yang benar, tapi kata-kata ini sangat menusuk, sangat meyakinkan, membawa harapan, memberi semangat bahwa bintang berekor itu adalah pertanda berakhirnya pagebluk corona. Kalau ramalan salah, toh tidak rugi. Andai menunggu kebenarannya, setidaknya bisa memberi semangat dan harapan melawan virus corona. Apalagi dalam surat Al-Mulk ayat 5 juga telah diterangkan, dan kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bintang-bintang yang bersinar, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai para bara api untuk melempar setan-setan
yang sedang mencuri dengar sehingga api itu membakar mereka. Dan kami telah menyiapkan bagi mereka di akhirat siksa neraka yang menyala-nyala. Dari tafsir Al-Muyassar. Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan kami jadikan bintang-bintang untuk melempar setan-setan. Artinya bahwa bintang-bintang di langit tidak hanya sebagai penghias saja, melainkan memiliki manfaat lain. Qatadah mengatakan, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal: hiasan di langit, untuk melempar setan, dan tanda untuk petunjuk di darat dan laut. Dari tafsir An-Nafafahat Al-Makiyah Syekh Muhammad bin Sholeh Asyawi, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Artinya, Allah menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai penjaga langit, agar setan tidak bisa mencuri berita-berita bumi. Apakah setan-setan ini telah mencuri berita di bumi? Bisa jadi, sebab ini menganalogikan bahwa identik dengan iblis saat wabah penyebar ke seluruh penjuru dunia. Disinilah iblis top-topnya menggoda manusia. Jika merujuk pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid sebagaimana dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang namanya Al-Sahru, Sabru. Makhluk ini berurusan dengan cobaan atau wabah yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah seperti menangis histeris, menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah, depresi, panik, ketakutan, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh Al-Sabru. Ada iblis Al-Saud, tugasnya memutarbalikkan fakta dan kabar. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, mungkin cucu iblis yang satu ini paling berhasil di bidangnya. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Istilah sekarang adalah hoax. Maraknya penyebaran isu-isu yang membentuk opini publik dan kemudian melahirkan kepanikan dan ketakutan inilah yang dilakukan Al-Saud. Apapun itu, tentu harapan kita agar bintang-bintang di langit itu segera melempar setan dan mengakhiri pagebluk ini. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan mendapat husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat, karena semua ini gratis. Nantikan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih.